Angkatan Mongol udah nggak ada. Tinggal Cak Lontong. Anakku ternyata lulus masuk SMA Taruna Nusantara Magelang. Karena anak Mongol tidak pakai susu formula. ASI dari ibu-ibu di rumah sakit. Kita minta tolong sama ibu-ibunya, dikasih duit 150.000. Dapat 2 termos. Saya belum artis saat itu Bapak Ibu. Masih kerja di pintu air. Di Pasar Baru. Kerja di percetakan Bapak Ibu. Nawar-nawarin toko-toko di Pasar Baru untuk nyetak brosur atau apapun di tempat kita. Kenapa Mongol nggak demo? Karena lagi di luar kota. Kedua, kalau saya ngadu ngapain di atas truk? Langsung sama yang di atas di ruang doa. Harus beli asli dong, hargai hak cipta. Ya emang kita mau menghargai, tapi bagaimana dia murah? Ayo coba Bapak, kalau memang nggak boleh, ya jangan dijual, pemerintah ikut melarang penjualan. Tadi Pak Satpam, Bang, gede banget cincin lu. Itu asli Bang, batunya asli. Cincinnya enggak. Bang mah bohong. Lu lihat aja, mengkilat nggak? Iya Bang, belakang kok beda warnanya Bang? Itu maksudnya, itu maksudnya. Shalom. Luar biasa Bapak Ibu, ibadah Cancer Ministry yang kedua ya berarti Mongol. Ketujuh ya Bapak Sorgawi. Banyak ya. Soalnya kan udah banyak banget pekerjaan. Ya Tuhan mulai memulihkan hidup itu satu-satu. Tidak pernah langsung. Satu-satu Tuhan izinkan semua terjadi. Tetapi pemulihan Tuhan pun Tuhan izinkan terjadi. Yang sebelumnya saya stres duit hilang. Sekarang Tuhan justru kasih pekerjaan yang mau tidak mau. Akhirnya saya bisa mengumpulkan kembali Bapak Ibu. Orang nanya kenapa sih Bang bisa hilang duit? Ya karena saya bergabung dengan sebuah partai politik. Dan ada satu orang yang nyalon ingin jadi gubernur. Duitnya ada tapi belum ditransfer karena jual tanah. Jadi sudah teken perjanjian dengan notaris akan ada pembayaran. Dibeli oleh orang Korea tanahnya. Tapi KPU sudah merilis bahwa semua calon gubernur harus segera nyetor bukti dana bersama antara pasangan gubernur dan wakil gubernurnya. Setelah itu baru nanti kalau ada sumbangan dari siapapun dipertanggungjawabkan. Nah orangnya kekurangan duit. Jadi dikumpulinlah orang-orang yang punya duit, pinjem dulu. Jaminannya surat tanah. Mongol dapat 11 lembar. Saya kasih 53 miliarnya. Nggak nyampe 2 bulan. Diciduk KPK. Diciduk polisi karena kasus korupsi dana COVID. Dana COVID ternyata salah satu yang digunakan untuk memberangkatkan hamba-hamba Tuhan ke Israel. Hamba-hamba Tuhan tersebut pun dipanggil sama polisi. Disuruh ganti duitnya. Jadi banyak hal dalam hidup kita kadang-kadang diperhadapkan dengan kondisi yang membuat kita antara maju atau mundur. Termasuk dalam hal karir. Saya juga diperhadapkan pada banyak hal. Manajer saya ditekan banyak hal. Kenapa Pak Mongol harus jadi Kristen sih? Mendingan jangan dulu beragama kalau jadi seorang seniman. Itu jadi artis gitu nyembah batu kalau nggak beragama. Karena katanya kalau jadi Kristen gak bisa terima pekerjaan seperti ini. Saya selalu bilang selama etika, moral dan hukum tidak dilanggar. Saya akan ambil pekerjaan tersebut. Entah suruh stand up di atas gunung juga yang penting duitnya sesuai gas. Karena gua Cina. Duit ada, kenceng, transfer masuk DP 50%. Pelunasan hari per hari sebelum show udah berangkat. Mau stand up di depan orang-orang yang bagaimana kita namperin. Depan presiden aja kita mampu ya kan. Stand up di kampung halaman yang Mongol tolak. Saya jarang stand up di Manado Pak. Kenapa Mongol sombong banget sih? Kenapa gak stand up di Manado?
Ya Pak, honornya nggak masuk ke kantong Pak. Dibagi ke keluarga. Karena pasti ikut nonton mereka. Thank you saya Mongol turun. Aduh nggak memang makin Tuhan Yesus berkati. Berbagai kamar itu berkat biar cuman sadiki. Kita kasih 300. Kan dia bilang biar cuman sadiki. Kita kasih 300 dia ngomel. Ngana dok kacili kita yang cebok. Masa cuman kasih 300. Honor 770 juta langsung berbagi bersaudara. Kita pulang beli tiket pakai duit sendiri. Jadi kalau orang bilang ngol ada acara di Manado Tuhan Yesus memberkati. Panggil Cak Lontong aja deh karena kalau Mongol nggak ada duit masuk. Semua dengan keluhan listrik semua mati kita anak belum bayar sekolah. Jadi diperhadapkan dengan banyak hal. Jadi kalau orang bilang wah enaknya ngol jadi artis nggak juga Bapak Ibu. Banyak godaan di tengah perjalanan hidup. Ketemu IO bagus banget. Ketemu IO yang kurang nice to meet you, kita ditawarin perempuan. Kenapa? Karena dari 150 juta honor, 15 jutanya tuh ke mereka. Otomatis mereka berpikir kita ngambil cewek harga 1 juta, pasti besok kalau ada acara dia mau lagi sama kita. Tapi puji Tuhan di atas mimbar ini selama aku berkarir 13 tahun, tidak pernah aku jatuh dalam hal tersebut. Perempuan secantik apapun umurnya 18 tahun lah segala macem. Ditaruh di lobi Mongol suruh pulang. Tuh IO-nya, kok disuruh pulang bang cewek? Wah bang suka cowok, ya ada juga loh bang. Darah Yesus. Karena mereka berpikir cewek disuruh pulang berarti Mongol nyarinya cowok. Enggak begitu. Enggak begitu Pak cara hidup saya. Kalau saya mau bergelimang dengan hal tersebut, nggak usah ikut jadi stand up komedian. Hidup sehari-hari juga bisa. Tetapi kan kita tahu ada hukum tabur tua yang akan kita terima. Menyakiti seorang perempuan, anakmu perempuan Mongol. Siap tidak anakmu disakiti oleh laki-laki? Wah, gua potong lakinya kalau. Apalagi sekarang anakku ternyata lulus masuk SMA Taruna Nusantara Magelang. Anak cewek cantik tingginya udah lebih dari bapaknya. Jadi lo kita jalan Mongol suruh dia jalan sendiri sama omanya. Malu kita. Di tingginya 167. Mongol 165. Agak dongak dikit kenapa dek? Cantik menaduhnya. Iko DP mama puji Tuhan. Putih. Aduh mari DP hidung iko papa. Anak saya pesek. Ya gak apa-apa. Cantik ikut mamanya. Pesek dan otaknya ikut bapaknya. Ya kan gak apa-apa. Itu cara Tuhan memberkati hidup kita. Diberi anak yang kadang menurut orang. Wah kok pesek Mongol. Ya gak apa-apa selama dia masih bisa bernafas kan good. Itu baru sekarang mamanya nyesel. Maksa ingin anaknya ikut dia. Mongol bilang enggak bisa. 15 pengacara termahal di Indonesia akan menjadi pembela Mongol. Ginjal hilang 1 buat bayar enggak apa-apa. Yang penting anak harus ikut Mongol. Kedua, kemenangan Mongol anak enggak bisa dibawa. Karena ditinggal dari usia 4 tahun di Mongol. Kenapa di saat udah besar baru lu mau ambil? 4 bulan sebelumnya kemana? Saya belum artis saat itu Bapak Ibu. Masih kerja di pintu air. Di pasar baru. Kerja di percetakan Bapak Ibu. Nawar-nawarin toko-toko di pasar baru untuk nyetak brosur atau apapun di tempat kita. Tiap hari. Terus sorenya ke Kemayoran. Buat ikut CNI. Kasen Kenko. Apa Gold Quest. Yang itu lo jual koin emas yang ada gambar Bunda Maria. Kalau kita bisa jual segitu dapat segini. Semua Mongol kerjain. Buat apa? Buat bayar susu. Karena anak Mongol tidak pakai susu formula. ASI dari ibu-ibu di rumah sakit. Kita minta tolong sama ibu-ibunya. Dikasih duit 150.000. Dapat 2 termos. Nah sekarang anak udah besar. Nyonya, ex nyonya datang. Itu adik harus deng kita. Gak jadi hamba Tuhan Mongol pasti.
Tapi ya di bawah santai. Orang nanya, kenapa Kak Mongol kok segitu santai ngadepin hidup? Nggak ribet seperti artis yang lain. Kayak kemarin kan ada yang nanya, Mongol kemana engkau? Kenapa tidak ikut demo? Terus stand up komedian banyak banget yang demo. Satu, kenapa Mongol nggak demo? Karena lagi di luar kota. Kedua, kalau saya ngadu ngapain di atas truk? Langsung sama yang di atas di ruang doa. Amin. Kita bisa mengadu kepada Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi dengan bangsaku? Tolong Tuhan campur tangan yang tidak baik. Halaukan dari bangsaku. Yang demo ya silakan demo. Saya juga akan melaporkan hidup tuh bangsa saya. Kan bisa kepada Tuhan, betul? Udah, enak juga ya Ngol. Apa sih Ngol enaknya kalau kita ngadunya sama Bapa di sorga? Kan dia yang menciptakan langit dan bumi. Yang kedua kita gak perlu sunblock. Ini kan gak perlu sunscreen. Gak perlu Pak. Kita dalam kamar hanya butuh AC. Habis doa amin ketiduran ya itu berarti kan lanjut dalam kekekalan. Jadi kalau orang nanya, Bang rahasia hidup Mongol tuh kenapa ya? Kok selalu ngomongin soal hati? Karena Tuhan ajarin Mongol tentang hati loh Bapak Ibu. Saya gak punya dendam sampai hari ini. Ya kan, jadi orang nanya, kenapa hati Bang? Ini saya selalu kasih Amsal 4 ayat 23. Ini ayat andalan Mongol. Yoi, andalan Mongol, saya masuk penjara gara-gara orang. Orang tersebut gak kusakiti, kudoakan dia sukses. Coba baca 4 ayat 23. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita harus jaga hati. Tuhan pingin hati yang seperti apa dari kita? Banyak yang Tuhan mau. Salah satunya hati yang gembira. Tuhan gak mau kita sedih. Tuhan gak mau kita mumet. Jadi dengan hati yang gembira, itu bisa membuat kita tenang. Kan dibilang hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi ngadepin hidup punya hati yang gembira. Bapak Ibu kalau kita lewat kuburan dengan hati yang gak gembira, merindingnya parah loh Pak. Sambil nyanyi darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Tapi kalau kita hati yang gembira, mau ada suster ngesot kek. Kalau perlu gua bantu tuh suster berdiri. Kan kasihan 15 tahun, 60 tahun dia ngesot gitu. Kalau perlu gua telepon lah Ibu Gembala, Bu Gem pinjam kursi roda 1 dari gereja MGK gitu. Ini kasihan suster ngesotnya. Jadi ngadepin hidup tuh hati kita tuh gembira. Ternyata Tuhan butuh juga bukan cuma hati yang gembira. Tapi orang tanya kenapa ya Bang hati yang gembira? Karena dalam gembira itu kita bisa menjalani hidup tuh santai. Karena kita punya kepastian hidup. Tuhan beri kita kepastian bukan cuma di bumi ini Pak. Sampai kita pulang ke surga, Tuhan kasih kita kepastian. Hanya kekristenan yang memastikan kita hidup itu bersama Kristus kita masuk surga. Yang lain masih seandainya. Apalagi saya Manado tuh sayang. Orang Manado kalau meninggal darah Yesus gembel bisa jadi kaya loh Pak. Di peti mati gak ada orang Manado mati pakai batik. Gak ada orang Manado itu kalau mati harus pakai jas. Entah muat gak jasnya, strateginya tinggal digunting di belakang. Jadi banyak orang Manado badan gemuk kok bajunya pas. Coba lu tarik jasnya ngikut tuh. Karena di belakang digunting. Itu kalau ibu-ibu yang mati di Manado, oh Tuhan, ada orang salon yang selalu standby di sebelahnya. Buat ngaturin apa? Rambut jangan turun. Itu hairspray. Hairspray Barbara warna hitam sama merah standby selalu loh. Nih kalau nanti ada Pak Gubernur datang, langsung disasak lagi itu. Tinggi itu kalau lalat masuk jadi lebak keluarnya. Karena pusing di dalam kecium. Itu apalagi gaya-gaya saya tuh pernah di satu acara orang meninggal di Manado. Sampai gak berhenti ketawa cuman perkara pendek. Jadi kita lagi antri tuh. Ibu-ibunya 3 nih.
ke keluarganya sebelah sini. Aduh, kalau meninggal dalam Tuhan memang ada Shekinah Gloria. Mukanya penuh dengan kemuliaan. Kayak meninggal gak nahan sakit. Aduh, emang luar biasa ya. Satu yang bilang iya, hidup kasih yang dia orang baik gitu. Yang satu nimpalin, aduh baik-baik sekali. Aduh, memang semoga kata yang janji Tuhan. Nih almarhum kasih yang masuk surga kan Tuhan itu. Keluarlah mereka bertiga, kita yang Mongol juga ikut keluar. Ya Tuhan Yesus. Bertiga di luar ngomong, kasihan kan DP sepatu belum semer. Sepatunya belum disemir. Tadi di depan keluarganya muji. Pas keluar bocor mulutnya kambuh. Ngomongin orang mati. Bukannya agama yang lain bilang orang mati 40 hari jenazahnya ada di rumah rohnya. Ini gimana kalau seandainya dia denger. Emang kurang ajar nih ibu-ibu. Orang baru di depan keluarga, depan bini bilang gua keren. Itu aduh sepatunya belum disemer. Atau DP baju rupa kependekan tuh DP. Itu tuh penyakit bocor mulut yang selalu ada pada diri kita. Jadi orang nanya, bang terus bagaimana Tuhan butuh kita harus seperti apa? Hati yang seperti apa yang Tuhan harapkan dari kita? Karena ngadepin hidup Pak, kalau kita penuh dengan kemunafikan itu berat Pak. Karena di satu sisi kita harus tersenyum manis. Shalom. Dalam hati dilihatin atas bawah. Ih kemarin katanya mangga 2 nih sepatu nih, mangga 2 nih. Lagi pakai sepatu mangga 2, mangga 3, mangga 5, ngapain ngurusan sama kita? Orang bilang, Mongol, lu makainya palsu. Lu belinya di Mangga 2, harusnya kon malu, Ngol. Masa artis termahal beli barang Mangga 2? Harus beli asli dong, hargai hak cipta. Ya emang kita mau menghargai, tapi bagaimana dia murah? Ayo coba Bapak, kalau memang gak boleh, ya jangan dijual. Pemerintah ikut melarang penjualan. Tapi kalau ini kan duit-duit kita, kenapa situ yang repot? Apalagi saya artis. Make palsu kalau memang orang gak tahu barang. Dianggap asli. Jadi kalau saya pulang Manado. Saya gak pernah bawa Louis Vuitton asli. Saya gak pernah belanja Mangga 2. Tapi saya belanjanya ITC. Ambassador. Ada produk dari Hong Kong. Sama warna, sama persis gak bisa sama banget, bedanya cuma di benang. Louis Vuitton asli coklat, dia benangnya putih. Dia nggak apa-apa, kenapa jadi ribet? Pulang Manado diminta dengan senang hati kita kasih. Karena 300. Orang kadang jadi 1,5 asal foto bersama. Ada brand tokonya di belakang. Ditulis Mongol aja belanja. Ya kan jadi gak usah ribet Bapak Ibu. Mau ngapain kita ribet? Kita punya original bagus. Gak ada yang gak boleh. Wah beli original silakan. Tetapi ingat jangan sampai akhirnya terlilit dengan hutang pinjol. Mendingan palsu tapi kita gak ada hutang. Karena hutang itu membuat kita juga gak masuk surga. Saya mau beli asli. Nah aduh Pak, saya jujur dulu tanya nama tokonya. Tiap ada barang baru kita di WA-in. Di foto, bahkan kita lagi manggung di mana, dibayar tinggal diambil. Mau ngapain hidup cuman gara-gara brand akhirnya terlilit pinjol. Nah pinjol tuh efek buruknya adalah semua orang yang berhubungan dengan orang tersebut dihubungi. Saya tuh paling kesel. Masa stand up komedi termahal ada saudara ngutang gak dibayar? Lah saudara dari mana? Lah nomor bapak ada di handphone dia sebagai family. Yang itu ya buat bapak ibu yang hadir hari ini. Jangan masukin nomor Mongol jadi bagian dari family. Saya yang dihubungi nantinya. Kayak pingin banting handphone loh bapak ibu. Dekar kok dimarah-marahin. Ini kalau Pak Mongol gak bayar. Saya tulis di Facebook sama IG. Lagi... Saudara dari mana? Orang saya anak tunggal. Saya yatim piatu. Kok bisa punya saudara lain? Emak Mongol
Kapan kawinnya orang dia meninggalnya pas setelah melahirkan Mongol? Gara-gara apa? Pinjol, pingin punya Gucci. Oleh sebab itu kalau pingin nongkrong di mall ini aja. Sepi belanjaan. Iya kan? Kalau enggak ke Atrium masih ada Matahari. Murah, tas 250 masih ada. Nongkrong jangan di Plaza Indonesia. Masuk Valentino kelar jajan kita setahun. Jadi hati yang gembira adalah obat. Yang kedua hati yang apa yang Tuhan mau? Yang kedua adalah hati yang tenang. Kenapa? Karena hati yang tenang itu menyegarkan. Kita buka Amsal 14 ayat 30. Karena orang yang tenang hatinya tuh menikmati hidup tuh dengan indah. Nggak peduli orang bilang kok Car Free Day singol. Car Free Day-nya di Pluit dong. Kagak ada asap. Mau ada asap nggak ada asap. Kalau Tuhan bela pasti hidup. Kalau nggak pingin nggak ada asap mah. Jangan di Pluit, jangan di Sudirman. Naik ke Gunung Parangon Itu Car Free Day. Sampai Diosop pulang juga udah meninggal di jalan. Amsal 14 ayat 30. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi Tuhan butuh hati kita yang hati yang gembira. Baru Tuhan butuh kita memiliki hati yang tenang. Karena hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Ngadepin hidup sambil nyanyi. Itu lagu-lagu Pantekostal zaman dulu. Dari sepi sampai kenceng banget itu enak tuh lagunya. Dulu kita udah mulai ngantuk dia nyanyi Mendidih di Hati. Ya kan? Lagu Pantekostal kan masih tahu kan. Mendidih di hati, mendidih di hatiku. Langsung kenceng, mendidih di hati, mendidih. Jadi kita kayak terbangun, seger kembali hidup kita. Ngadepin di kuburan juga dengan hati yang tenang, menyegarkan nyantai jalan. Darah Yesus berkuasa. Ada yang panik kalau lewat kubur, saking paniknya permisi. Ada teman pakai permisi, pakai begini permisi. Nggak ada karpet bos, kenapa harus begini? Kayak anjing mau pipis. Anjing kalau pipis kan kakinya dibeginiin baru diangkat. Kenapa lewat kubur permisi pakai begini? Di kubur itu Pak. 50 meter di bawah jenazahnya. Kalau dia nyahut silakan. Meninggoy kita Pak. Apalagi saya dulu tinggal di Keramat Sentiong Pak. Anda tahu kubur paling dekat adalah kubur Kawi-Kawi. Wah itu kalau hujan. Suka tenggelam kuburnya. Kita bisa melihat loh suster ngesot lagi berenang. Jadi ayolah teman-teman, miliki hati yang tenang. Menghadapi semua masalah, kita hadapi dengan tenang. Karena kalau kita menghadapi masalah dengan kepanikan, kadang-kadang membuat kita lupa pintu keluarnya. Orang yang panik kadang dia pikir anak yang dia bawa. Nyampe di sana baru dia sadar ternyata guling yang dia tenteng. Jadi ngadepin hidup juga sama juga dengan saya stand up komedian. Pak, stand up komedi kalau dia panik nggak lucu Pak. Tapi kalau stand up komedian tenang plus dibisikin sama IO-nya, Bang udah lunas. Ketenangan jadi double itu Pak. Nah, itu stand up langsung lucu nggak lucu lunas. Itu enaknya jadi stand up. Kalau main filmnya belum tayang, kita nggak akan pernah dibayar utuh. Masih ada termin 3 yang belum dibayar. Jadi kita harus berusaha doa apapun jadi akhirnya film tayang. Termasuk Indonesia akhirnya memiliki film horor rohani. Jadi tahun ini Indonesia kita umat Tuhan akan bisa nonton film horor yang bertema rohani. Pengusiran setannya menggunakan firman Tuhan. Pertama filmnya tanggal 3 Oktober tayang punya Lukman Sardi. Judulnya Kuasa Gelap. Itu akan tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Baru filmnya Mongol akan tayang di bulan Desember.
Judulnya Gereja Setan. Perbedaannya dengan kuasa gelap dan gereja setan adalah kuasa gelap itu versi Katolik. Kayak pop eksorsis. Kalau filmnya Mongol ikut Bless the Child. Karismatik, tidak menggunakan reliku. Tapi mengusir setan menggunakan Mazmur 91. Tapi di situ diperlihatkan di saat baca Mazmur 91, setannya ikut baca. Lah Anda lupa kejadian Matius 4 ayat 1 sampai 11. Yesus dicobai kan pakai firman setannya. Kalau engkau benar anak Allah, buatlah batu ini menjadi roti. Kalau dia bilang pakai terigu jadi roti mah gampang. Tinggal nyari blue band. Itu tinggal pilih rotinya keras atau lembut ya tergantung. Pakai sama kayak orang Manado kan. Orang Manado Desember kue salah satu yang paling selalu ada adalah kue biji-biji. Kalau di sini dibilang biji ketapang. Gitu. Biji ketapang itu kalau Anda mau cepat habis pakai santan. Lembut tuh. Tapi kalau Anda mau kuenya nggak habis pakai air putih. Pakai air keras banget, Pak. Itu kue ketapang ditaruh dilempar di lantai, dia kayak kelereng teng 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 teng. Keras. Anda kalau taruh kue itu kelihatan banyak orang makan dan sakit hati di mana? Giginya melepuh. Kasihan loh, ada kan opa-opa sampai dia jajan. Ada, kalau kita di Sanger dulu kalau kopi panas kan ditaruh di itu ya, di piring ya, terus ditiup-tiup. Kadang mereka tuh biji ketapang ditaruh di kopi bareng-bareng. Tuhan ini orang pelit sekali, dia nggak pakai mentega, dia nggak pakai santan, dia pakai air putih. Keras banget giginya. Kasihan kan dia harus ke dokter gigi. Ya kalau Jakarta lah doki murah dekat. Lah kalau di Sanger, ya Tuhan pakai daun buat ditempel. Nah saya tuh puji Tuhan gigi saya sampai hari ini saya nggak ada lubang gigi. Orang bilang hebat ya Mongol, kenapa kok nggak berlubang gigi lu? Ya karena dari kecil nggak makan permen. Karena nggak pernah dikasih oleh oma. Jadi miliki hati yang tenang, tapi jangan miliki iri hati. Karena iri hati sifatnya membusukkan tulang. Jadi kita jangan iri sama orang lain. Jangan lihat cincinnya gede kita jadi pingin. Terus ada orang kalau ngelihat orang kalungnya gede, lalu tahu itu pasti juga korupsi. Nah itu menuduh dosa, Pak. Nggak usah dilihat begitu. Tidak semua berwarna kuning itu emas. Nggak usah banyak rantai kongguan. Ada di Ambasador lantai 1 produk Korea di belakang toko emas mulia. Itu juga gede-gede banget kalungnya, bahkan ada bulu-bulunya. Mau pakai tuh. Saya sama kayak Mongol kan, gue pakai kalung nih mutiara, tapi kan gak di leher, ditaruhnya di baju. Karena kalau ditaruh di leher, habis acara hijau leher mau. Soalnya kan kita ada orang-orang tertentu asam keringetnya tuh ambang batas, jadi pasti pakai lah meleleh ya Allah Tuhan, hijau kayak kena, ya kan? Jadi nggak usah iri, masing-masing memikul tanggung jawab hidup masing-masing. Yang hadir hari ini juga sama. Kita punya kup hidup masing-masing. Kita punya takaran masing-masing dalam hidup. Saya juga sama Bapak Ibu. Jangan lihat wah Mongol keren banget. Mongol luar biasa. Iya tapi yang lebih luar biasa Tuhan. Tapi apakah saya selalu sempurna? Enggak Pak. Saya masih sukar mengendalikan emosi. Itu yang saya boleh jujur. Kalau ke dosa-dosa yang lain, judi, dugem, rokok, enggak pernah lagi Pak. Sejak lahir baru tahun 97, itu tidak pernah kulakukan. Cuman kalau marah Tuhan. Dan akhirnya Mongol tahu bagaimana strategi marah yang dalam Tuhan. Marahlah setelah matahari terbenam. Panjang waktunya untuk diam-diaman. Kalau kita marah jam 1 siang, jam 6 harus berdamai. Berarti cuma 5 jam nahan. Tapi kalau kita marahnya jam 7 malam, 24 jam kita bisa diem-dieman. Terpas mendekati jam 6 sore baru sore ya. Kita salam mohon maaf. Selesai. Jadi kalau Anda marah sama suami Anda,
jam 7 malam. Waktu yang tepat. Karena kan Efesus bilang jangan menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam. Nah kalau mau pindah di Swedia, ada katanya satu negara yang nggak pernah terbenam mataharinya. Wah itu berarti bisa marah 2 kali 24 jam. Sampai hari ini saya kalau marah tuh mohon maaf jujur boleh tanya sama Billy, kadang over untuk saya marah. Jadi saya selalu berdoa, Tuhan hanya ini yang aku harus berdoa dan bergumul. Karena mungkin Mongoliannya terlalu kuat kali ya. Mongoliannya, sangirnya kayak kan mama sangir. Itu kalau marah dia pukul laut terbelah. Mongol curiga Nabi Musa jangan-jangan juga orang sangir studi. Tapi ya gak apa-apa. Itu adalah bagian dari hidupku yang harus kusalibkan. Jadi itulah kenapa Mongol sangat suka dengan musik. Saya gak pernah dugem Pak, malu sama umur. Ingol kan kemarin pertemuan teman anak-anak stadium dulu bikinnya di SCBD. Kok gak dateng? Udah malu Pak. Umur udah 46. Sementara ajojing bengkok mulut habis kita. Jadi mending udah di rumah aja. Ngapain di rumah? Baca Alkitab 2 jam, 4 jamnya main Mobile Legend. Jujur gak bohong Pak. Tanya sama Billy, habis baca Alkitab, Mongol nyendiri di ujung main Mobile Legend. Karena apa mainnya malam? Karena main malam sama orang besar. Kalau mainnya siang, bocah semuanya. Anak SD semuanya. Jadi miliki hati yang tenang, tapi jangan miliki iri hati. Terakhir hati yang seperti apa yang Tuhan mau? Amsal 16 ayat 21. Amsal 16 ayatnya yang ke-21. Nggak keluar ya? Kita baca sama-sama Amsal 16 ayat 21. 1, 2, 3. Orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Jadi kita harus memiliki bijak hati. Harus memiliki hati yang bijak. Karena kalau kita nggak bijak semua kita belanjain Pak. Itu banyak kejadian ibu-ibu. Kita tidak menjatuhkan hadari ibu-ibu. Enggak, laki juga ada kadang-kadang. Ibu-ibu kalau udah ke mall, kadang di rumah masih ada beli. Sama kayak anak Mongol sama mami. Oh maminya Mongol juga sama. Tuhan, skala apa namanya nih? Ituan handphone ini? Casing. Ada, casingnya belum rusak. Baru juga beli. Dia nemu yang warna ungu. Dia beli. Sampai di rumah gak dipakai. Dia beli sandal. Dia beli sepatu. Mau for siapa? For mami. No. Sampai rumah. Rupanya cocok Kang yang Pak Mami. Terlalu tinggi. Lah tadi di toko dia bilang bagus sekali. Nyampe rumah dia bilang terlalu tinggi. Mau bilang mari jo kita gergaji. Dia bilang anak setan memang ada ontang. Lah habis dia waktu beli dia bilang cocok sekali Pak Mami ini dek. Coba kena beli akang cukup Pak Mami. Besok Pak Mami ada pertemuan kerukunan keluarga Kawanua di Asmi. Mami mau datang no. Nyampe di rumah dicoba lagi. Apa yang dia bilang? Rupa terlalu tinggi Kang ini sepatu. Beli sesuatu yang belum tentu dia pakai. Beli anting. Dibeli. Tapi mohon maaf dia gak beli. Dia ambil. Maaf Mami Mongol gak pernah beli. Dia ambil di toko emasnya. Ntar tokonya yang telepon. Bos tadi nyak lu kesini ngambil anting. Transfer ya. Hah berapa? 4 juta. Berlian? Enggak. Sirkon. Oh iya. Karena Mami Mongol gak bisa ngebedain mana berlian mana sirkon. Yang penting dia bilang mangkilat pakai. Ibu-ibu Manado kasihan kalau setua. Dia nggak tahu mana berlian mana sirkon. Jadi dia beli dia pakai. Besok dia bilang rupanya cocok Pak Mami petalinga. Terlalu besar. Sini jo kita jual ulang. Jangan.
Datang orang gak tahu dari mana, teman gereja dari mana, dikasih. Kan kita yang darah tinggi. Kok mak gue kayak Bunda Teresa ya, rela miskin demi orang lain bahagia. Dan maksudnya Mongol, jangan, kalau cuma 200.000 no kasih Jomar ini doa 4 juta. Dia bilang jangan begitu adik, kita harus punya hati yang memberkati. Kan kita pedoi bukan mami punya. Kalau dia pakai duitnya dia, mah kita senang hati lu kasih lah, ini kan gue yang bayar. Jadi ternyata hati ya, bijak hati itu penting dalam hidup. Jadi bisa memilah mana skala prioritas yang harus kita miliki. Saya hidup dengan duit 116 juta tahun 2019. Karena duit Mongol kepake buat kampanye. Dan orangnya diciduk polisi dengan hukuman 14 tahun penjara plus dimiskinkan. Sertifikat tanah yang dikasih ke Mongol pas diurus ternyata statusnya kuo. Disita oleh negara. Dengan hati Mongol miliki hati yang bijak. Itu yang Mongol bilang, saya memilah hidup itu luar biasa udah bisa Bapak Ibu. Hanya satu yang gak bisa tadi, emosi. Tapi kalau memilah hidup mana skala prioritas, itu saya udah pinter. Saya udah dimampukan oleh Tuhan dan Roh Kudus untuk memilih hal tersebut. Jadi ngadepin hidup buat saya, dan saya berharap juga buat yang hadir hari ini, gak usah dibuat ribet hidup ini. Semua sudah dibayar lunas oleh Kristus di kayu salib. Kita hanya tinggal memilah mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang mulia di hadapan Tuhan. Anda kalau nyari Mongol, cari aja ada di Plaza Senayan. Saya selama ada di Jakarta, saya selalu ada di Plaza Senayan. Di XX1 Lounge, pasti selalu ada. Gak pernah gak dapat kursi. Selalu dapat kursi. Soalnya sebelum berangkat udah telepon sama yang punya. Jadi menikmati hidup dengan penuh tanggung jawab. Abang pernah gak nongkrong sama perokok? Pernah. Tapi tidak bisa mempengaruhi karena imanku udah settle. Imanku sudah benar-benar melekat dengan Tuhan. Lu mau bilang Yangol, katanya lu anak gaul. Anak gaul tuh sekarang pakai apa yang namanya yang besar? Cerutu. Gue bilang ya Tuhan, sedangkan rokok aja gue udah ribet, cerutu lagi. Tak tambah lesung pipit 5. Nah kan gede segini Pak. Orang kita sedotannya udah mut. Apalagi kalau dia gigi palsu ya tuh. Tak lepas. Apalagi sekarang gak gigi palsu pakai lem. Teman Mongol gigi palsunya dilem pakai lem kayu. Sampai sekarang gak copot udah 2 tahun. Anda yang pakai gigi palsu supaya gak copot pakai lem kayu yang warna putih. Itu gak akan pernah copot. Tapi jangan banyak-banyak, takut keracunan. Gitu. Ngadepin hidup santai. Memilah santai. Tapi bicara hati, ada satu yang Tuhan paling marah tentang hati. Ada satu yang Tuhan paling marah sekali tentang hati. Kita baca sama-sama selain iri hati. Amsal 11 ayat 20. Amsal 11 ayatnya yang ke-20. Ini Amsal 11 ayatnya yang ke-20. Udah harus loh. Soalnya kan ini khotbah plus stand up harusnya udah banyak. Ya. Ya honornya nambah ya. Ya. Amsal 11 ayat yang ke-20 kita baca sama-sama. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Jadi kita jangan serong hati. Kalau Anda sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja, jangan nyerong. Yakinlah dengan pilihanmu. Saya ditawarin pindah agama udah banyak Pak. Bahkan saya digosipin udah tidak beragama Kristen. Parah kan gosipnya. Kan mereka gak lihat gue hari Minggu suka ada di Rawasari, di Joni Watung. Kan situ ada anjing Tino Rangsa. Promo ya kalau ada pingin makan anjing ya kesana ya kan. Di Solo juga ada konon kabarnya. Apalagi babi kecap Manado sayang, beda sama saksang Batak. Beda, iya kan, beda sama babi panggang Karo, beda Manado, ada pala dan cengkeh.
Jadi agak manis-manis pedes. Apalagi dia panas, nasi panas. Haleluya. Tuh Petrus, Andreas, Zebedeus lewat, gue cuekin sumpah. Jadi tuduhan enggak, saya tidak akan pernah serong hati. Kenapa? Karena sudah kudapatkan hati yang kepada siapa saya berkenan. Tuhan berkenan kepada kita yang hatinya melekat erat kepada Tuhan. Sampai hari ini Pak, bukti kebaikan Tuhan nyata dalam hidup Mongol Pak. 13 tahun saya jadi stand up comedy terbaik sampai hari ini. Kalau bukan karena perkenanan Tuhan, mungkin 3 tahun sebelumnya saya udah hilang dari peredaran. Udah gak laku lagi. Tapi puji Tuhan masih laku sampai hari ini. Teman-teman saya udah gak ada yang jadi stand up. Angkatan Mongol udah gak ada. Tinggal Cak Lontong. Angkatan saya yang lain udah pada gak ada, udah jadi pekerja kantoran. Di bawah Mongol ada yang udah jadi pengamen. Tapi Mongol masih tetap stand up. Kenapa? Karena perkenanannya lah membuat Mongol berdiri sampai hari ini. Amin. Kedua, karena doa orang tua saya. Sampai hari ini saya bisa berdiri, bisa masih main film. Bisa masih ditawarin main sinetron. Sekarang ditawarin jadi ambasador. Lumayan sih buat itu loh. Buat apa? Vacuum cleaner, gak apa-apa. Di vacuum cleaner kan gak butuh muka ganteng, famous. Orang syutingnya cuman gunakan vacuum cleaner ini. Oh, masuk 180 juta, masuk Pak Eko. Ya kan? 180 juta masuk. Perpuluhannya 18 juta. Pajaknya 5%. Kita masih megang banyak. Transfer langsung ke gereja. Saya gak nunggu bulan kalau transfer duit perpuluhan Pak. Hari ini saya dapat persembahan kasih. Langsung Mongol transfer ke gereja. Saya gak nunggu per bulan. Suka habis. Saya kalau manggung Pak dapat honor. Ya kan? Contoh. Lusa. Besok pelunasan. Langsung Mongol transfer ke gereja. Karena jadi beban Mongol hilang. Kalau nunggu sebulan baru ditransfer. Udah habis Pak. Udah tinggal duit dikit. Akhirnya perpuluhan kita gak sempurna. Oh tapi kan Pak Mongol. Lagian Pak Mongol mah bodoh. Ngapain perpuluhan lagi? Kan itu Nabi Musa Bang. Itu Taurat punya. Kita sekarang udah gak lagi perpuluhan. Kita pakai persembahan aja. Dengan kerelaan. Ya terserah lu. Kenapa emang gak boleh perpuluhan? Kan udah gak berlaku Bang. Lah sekarang Mongol nanya buat Bapak Ibu. Taurat Tuhan masih berlaku atau tidak? Masih. Karena Taurat itu digenapi tapi tidak ditiadakan. Jadi hukumnya masih berlaku. Orang kita gak boleh mencuri, gak boleh membunuh. Masih ada hukumnya. Jadi kalau Anda mau ngasih, kasih. Kalau Anda gak mau ngasih, ya gak usah ngomong orang yang ngasih. Itu ya mau kadang-kadang suka sakit hati tuh. Kadang-kadang orang, wah lu mau aja dibodohin sama gereja. Tuh pasti ibu gembala yang lebih tajir dari lu. Urusan gua sama Tuhan bukan sama lu. Apain orang duit-duit gue kok situ yang masuk campur. Kita bikin cookies deh pangan. Mesti kan kesel kita yang ngasih, dia yang komen. Giliran kita diberkati, dia bilang kita pakai susu. Di Maleakhi 3 ayat 10 sempurna. Ujilah aku. Itu kata Tuhan bukan kata Mongol. Anda baca Alkitab sampai selesai. Hanya satu ayat yang Tuhan minta uji dirinya. Hanya Maleakhi 3 ayat 10. Selama ini kita yang minta Tuhan uji diri kita. Dibikin lagu kan. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, kita yang minta. Sekarang Maleakhi 3 ayat 10 Tuhan yang minta suruh uji dirinya. Berani. Tanpa diuji pun kita lihat berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Itu. Saya suka marah-marah karena saya jemaat GBI. Saya bertumbuh di GBI. Saya ikut dolos camp di GBI.
Otomatis apa yang menjadi kewajiban saya lakukan karena Tuhan sempurna melakukan kewajibannya. Wah ngolu, ya. Gua delete lu, gua ribet. Lah hepengku. Hepeng mengatur nagaraon kata orang. Iya teh. Sekarang sampai hari ini puji Tuhan. Kenapa? Karena apa yang Tuhan mau ngelakukan. Otomatis berkat dan semuanya sempurna Tuhan kasih. Saya gak masuk rumah sakit puji Tuhan. Orang lain udah banyak impus di lubang hidung, saya enggak. Karena kalau orang pesek dimasukin impus sakit hati, kami sakitnya double Pak. Lu mancung selang 3/4 masuk. Nah kita Pak ya ampun selang bocah aja gitu. Itu santai Pak. Jadi kalau Anda yang hadir hari ini masih ingin memberkati Tuhan dengan memberi perpuluhan. Beri, tapi ingat baliknya adalah ke hatimu. Kalau hatimu agak ragu, enggak usah. Enggak usah kasih. Karena Tuhan mencari yang rela hatinya. Tapi Bang kan kalau kita ngasih perpuluhan, ini kesel loh Bang. Ibu gembala pakai Birkin, gue masih pakai Pedro. Lah kalau begitu mah gak usah ngasih. Karena buat hitung jangan berhitung. Buat Tuhan jangan hitung-hitungan. Kalau Tuhan hitung balik, kita sehari bernapas 3 kali. Serius Pak, kita utangnya banyak sama Tuhan. Tapi kalau kita memberi dengan kerelaan, apapun itu, ingat Pak. Kenapa sekarang orang banyak pingin jadi generasi Daniel, pingin jadi generasi Yakub, pingin jadi generasi Daud, pingin jadi generasi Timotius. Kenapa nggak ada yang pingin jadi generasi Sakeus? Apakah Anda pikir Sakeus kurang keren? Keren dia Pak. Saking ingin lihat Tuhan, dia rela naik pohon yang kita tahu orang pendek susah naik pohon. Tapi dia naik di pohon dan dia berhasil. Dan Tuhan lewat di bawahnya. Dia bilang apa? Aku akan menumpang di rumahmu. Tapi apa kalimat selanjutnya? Tuhan kalau ada saya kembalikan 50%. Lah kita 10% aja masih mumet. Apalagi 50. Pindah agama kita. 10% aja kita ngitung loh Pak. Apalagi kayak Sakeus 50% dia kembaliin. Ada yang mau? Diam semua jemaat. Orang 10 aja gua gagal Bang, apalagi 50. Tapi gak apa-apa. Yang penting di saat Anda mau bertanggung jawab kepada Tuhan, kembalikan apa yang Tuhan punya. Dan engkau akan melihat penyertaan Tuhan. Gak akan pernah gagal dalam hidupmu. Gak ngasih aja Tuhan berkati, apalagi Anda ngasih. Amin. Pokoknya buat teman-teman yang hadir hari ini, Bapak Ibu yang hadir, milikilah hati yang Tuhan mau. Hati yang gembira, hati yang tulus, hati yang bijak. Pokoknya semua hati, ada 8 hati yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hari ini baru 3, biar diundang lagi. Ya tuh, Billy telepon tadi Bu Gem. Kak, jangan lupa 9:30 di Kemayoran tempat biasa. Oke, Bali aman. Sudah Kak, dia suka kasih hotel kamar Hotel Mulia. Hah? Check-in jam 1 Kak. Di Hotel Mulia syutingnya masuknya jam 2. Terus Mongol bilang, lu cari IO-nya. Kenapa Kak? Bilang Jo bagi 2 kamarnya. Duitnya gitu. Lah kan Hotel Mulia 7 juta Pak. Lah kalau kita bagi 2 kan 3,5. Gue pindah Hotel Gope. Masa ada 3 juta di tangan, kebeli cincin tuh. Si Billy bilang begini, memang orang gila ngana Kak. Orang lain pingin di hotel bintang 5 diamond, ngana dia cari hotel bintang 3 buat apa? Kan kita cuma buat ngorok Pak. Hotel bintang 5 diamond memang enak Pak. Tapi kalau engkau lapar gak bisa pesan Gojek Pak. Gak bisa pesan GoFood, jauh banget jemputnya. Iya kan? Lah kalau Anda mau makan di hotelnya, darah Yesus. Nasi gorengnya aja bisa sampai cepet 20 Pak. Itu belum tip. Nah Anda ada orang ngantel makanan gak dikasih tip, diliatin atas bawah, dia langsung cerita di dapur. Lu tanggungan ngantri makanan gak dikasih apa-apa lu sama. Katanya di artis termahal. Mendingan hotel bintang 3. Pintu pagarnya Gojek bisa parkir.
Apalagi kita tinggal di Nusa Dua, masuk aja ada satpam, Pak. Itu bukan di hotelnya, masuk di pintu masuk. Oh, mengantar makanan. Kan pasti saya mikir, siapa yang tinggal di hotel begini pesen GoFood ya. Jadi Billy tadi bilang, so gila anak kak bikin malu. Enggak, pokoknya bagi 2 jadi pedoi. Karena kamarnya junior suite, pasti nggak mungkin 7 juta Pak. Dia kalau sampai 15 juta, haleluya. Kenceng pulang besok, ada cincin baru dari Bali. Buat ngisi telunjuk belum masuk. Tadi Pak Satpam, Bang, gede banget cincin lu. Itu asli Bang, batunya asli. Cincinnya enggak. Bang mah bohong. Lu lihat aja, mengkilat enggak? Iya Bang, belakang kok beda warnanya Bang? Nah, itu maksudnya, Ini kena hand body. Di belakang sama depan beda warna. Hand body Bang ini. Oh berarti palsu ya Bang? Kalau batunya asli Pak. Tapi perak. Di krum tebel. Lah krum kan kalau kena hand body, ngikut warna emasnya di hand body. Jadi depan sama belakang papanya ketawa. Di abang mah pelawak emang bisa aja. Emang begitu saya. Ciri khas Mongol adalah stand up comedy termahal. Harus full aksesoris. Karena kalau kita nggak full aksesoris, IO-nya kan mikir. Katanya termahal kok kayak gembel. Ya kan? Apakah itu asli? Hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu. Ya toh? Jadi santai. Pokoknya kita akan bertemu lagi di ibadah-ibadah selanjutnya. Tolong tetap dukung doa Mongol untuk tidak jauh dari kehendak Tuhan. Karena saya percaya doa orang benar kalau dengan yakin didoakan itu besar kuasanya. Saya bisa bertahan sampai hari ini karena banyak doa dari kakak-kakak rohani. Dari ibu gembala Mongol, setiap ada doa Sabtu pasti ngedoain Mongol. Karena doa tersebut membuat Mongol sampai hari ini tidak pernah mengingkari Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan Raja dalam hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.